wahai jiwa-jiwa yang terpilih. Dengarkanlah dengan sepenuh kesadaran dan hati yang terbuka, karena pesan ini tidak datang secara sembarangan. Ia hadir dengan urgensi yang tidak dapat ditunda, dan akan mengubah seluruh pemahaman yang selama ini kamu yakini sebagai kebenaran. Bila saat ini kamu menyimak pesan ini, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar kebetulan atau peristiwa biasa. Ini adalah bagian dari rancangan ilahi. Tuhan sendiri yang menuntun langkahmu sampai ke sini. Karena ada misi yang harus kamu pahami, ada panggilan yang perlu kamu jawab sebelum segalanya bergerak terlalu jauh. Ada sesuatu yang dahsyat sedang bergolak di dalam dirimu, sebuah proses dalam jiwa yang sering tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun kamu harus menyadari dan memahaminya sekarang, sebelum kamu terlanjur tersesat dalam kebisingan dunia yang fana. Tuhan berbicara, engkau telah keliru dalam memahami waktu. Engkau pun keliru dalam menilai keputusanku. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi engkau akan mulai merasakan perubahan yang tidak dapat dicegah. Pikiranmu mungkin tidak akan lagi bekerja seperti biasa. Tubuhmu bisa saja terasa asing bagi dirimu sendiri. Jiwamu mulai menggeliat dalam tarikan kuat ke arah yang tak bisa kamu lawan. Ini bukan bentuk hukuman. Ini adalah bagian dari gelombang suci yang diturunkan langsung dari dimensi ilahi. Sebuah gerakan besar yang dirancang untuk menyentuh dan mengubah inti dari jiwa-jiwa pilihan. Sebagian dari kalian akan merasakan kekuatan spiritualmu meningkat drastis, seperti bara yang menyala kembali setelah lama padam. Yang lain mungkin akan merasa sebaliknya, seolah kekuatan itu melemah, karena sedang dikupas dan dimurnikan. Ada yang akan mengalami lonjakan energi hidup, seperti menemukan kembali semangat masa muda yang dulu hilang. Ada pula yang menerima limpahan rezeki dalam bentuk yang tak terduga, namun satu hal pasti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bila kamu berpikir bahwa kamu bisa menunda, menolak, atau mengabaikan proses ini, maka kamu akan mengalami kehancuran dari dalam. Sebab ketika gelombang ilahi ini menghantam, ia akan merobohkan realitas lamamu dan membangunnya kembali, bukan berdasarkan ego, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Kamu akan menghadapi badai emosi yang meledak tiba-tiba, aliran pikiran yang mengalir tanpa henti, dan rasa kosong terhadap hal-hal duniawi yang dulunya kamu kejar dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitarmu akan mulai memperhatikan perubahanmu. Sebagian mungkin akan menilaimu aneh, bahkan gila, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa kamu sedang memikul frekuensi terbesar yang pernah dimiliki manusia. Kekuatan kesadaran ilahi. Sebelum aku membagikan arti terdalam dari gelombang perubahan ini, dan bagaimana kamu bisa bertahan dan berkembang di tengah arusnya, lakukan 3 hal ini sekarang. Ini bukan permintaan biasa, ini adalah pintu awal menuju penyelarasan yang sejati. Dan untuk kamu yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan ini, terima kasih dari kedalaman hati. Dukunganmu bukan hanya membuat channel ini bertahan, tapi juga menjadikannya tempat lahirnya kebangkitan jiwa-jiwa lain di luar sana. Terima kasih untuk setiap langkah yang kamu ambil, dari menekan tombol subscribe, memberi tanda suka, hingga meninggalkan komentar yang penuh cahaya. Semuanya bukan sekadar interaksi digital, itu adalah benih yang kamu tanamkan dalam ladang energi spiritualmu sendiri. Jika kamu merasa tergerak, tinggalkan komentar dengan angka 99. Ini bukan sembarang angka. Ini adalah simbol frekuensi yang akan memancarkan sinyal kuat ke semesta sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima pesan ini lebih dalam. Ini juga merupakan bentuk ikrar batin bahwa kamu siap memasuki fase pelayanan yang lebih luhur, menerima transformasi suci, dan menutup lembaran lama yang sudah tidak lagi selaras dengan tujuan jiwamu. Dan jika kamu benar-benar bagian dari mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan, kamu akan bertahan sampai akhir dari pesan ini, karena jauh di dalam dirimu, jiwamu sudah mengenali bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Namun, bila kamu belum siap, kamu mungkin akan segera menutup pesan ini dan kehilangan momentum yang telah disiapkan untuk mengubah hidupmu secara total. Waktu untuk menunggu sudah berakhir, gelombangnya telah datang. Apakah kamu siap menghadapi apa yang telah Tuhan kerjakan? Bagi banyak dari kita, menunggu adalah bagian yang paling sulit, terutama saat terasa seperti janji-janji Tuhan tertunda.
Tapi inilah kebenaran ilahi. Jika kamu pernah meragukan waktu Tuhan, bertanya-tanya mengapa berkat belum datang, atau mempertanyakan keputusannya, Tuhan sedang berkata padamu sekarang, kamu keliru. Waktunya tidak pernah terlambat, tidak pernah acak. Waktunya sempurna, dirancang dengan presisi ilahi. Terkadang hati manusia kita tidak mampu memahami rancangan besar yang sedang terungkap di luar pandangan terbatas kita. Momen ini adalah wahyu, panggilan untuk terbangun bagi semua jiwa terpilih yang pernah merasa tersesat atau tak sabar. Alam semesta sedang bergerak dengan cara yang tak terlihat, menggeser seluruh struktur hidupmu. Tuhan tahu perjuanganmu, penderitaan yang kamu alami, doa-doa diam yang kamu bisikan dalam kegelapan. Meskipun semua itu, kamu tetap setia. Dan iman itu, bahkan di tengah keraguan, sangat berharga. Sekarang Tuhan menyatakan bahwa penundaan yang kamu rasakan adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, rencana yang sebentar lagi akan kamu pahami sepenuhnya. Jadi lepaskan rasa frustrasi, serahkan waktumu. Urutan ilahi sedang bergerak, dan yang dulu terasa seperti keheningan sebenarnya adalah persiapan menuju gelombang besar yang akan mengubah segalanya. Kamu sedang dipanggil untuk percaya melebihi apa yang bisa kamu lihat, untuk yakin bahwa waktu Tuhan adalah hadiah. Bahkan saat tampaknya tidak terjadi secepat yang kamu harapkan, gelombang dari atas sudah memulai perjalanannya. Gelombang ini tak terhentikan, tak terelakkan, dan ditakdirkan untuk menyentuh setiap jiwa terpilih. Ini bukan janji yang jauh. Ini adalah kenyataan yang sedang menerobos kehidupan biasa, menyapu hidupmu dengan kekuatan luar biasa. Gelombang ilahi ini berbeda dari apapun yang pernah dialami sebelumnya. Ia dirancang untuk meriset, memperbarui, dan menyelaraskan kembali segala sesuatu yang terasa tak pada tempatnya. Saat gelombang ini menyentuhmu, kamu akan merasakannya seperti lonjakan mendadak, perubahan emosional, spiritual, dan fisik yang mungkin belum bisa kamu pahami. Gelombang ini membawa energi ilahi yang melarutkan penghalang lama, mengguncang pola-pola racun, dan menyalakan awal yang baru. Ini adalah transformasi suci yang terungkap secara bertahap namun sangat kuat dalam hitungan bulan, bukan hari. Waktu untuk berubah adalah sekarang, dan itu sedang terjadi, siap atau tidak. Tidak. Ada tempat untuk lari dari sentuhan ilahi. Ini seperti ombak yang menghantam pantai. Ia akan membasuhmu meninggalkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya bukan apakah kamu akan terpengaruh, tapi bagaimana kamu akan meresponnya. Apakah kamu akan melawan perubahan ini atau menyerah pada arus ilahi yang sedang membentuk kembali takdirmu. Persepsi manusia dibatasi oleh waktu, tapi perspektif Tuhan mencakup kekekalan. Saat tampaknya tindakan Tuhan tertunda, ingatlah bahwa itu karena momen sempurna belum tiba. Penundaan ini adalah jeda ilahi, waktu suci di mana persiapan terjadi, kekuatan tak terlihat berkumpul, dan takdir diselaraskan. Apa yang terasa seperti keheningan adalah cara Tuhan menyusun hasil terbaik yang mungkin. Banyak jiwa terpilih telah merasakan pedihnya menunggu, bertanya-tanya apakah Tuhan mendengar doa mereka, atau apakah Dia peduli, tapi momen-momen itu bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Sebaliknya mereka adalah ujian suci atas iman dan kesabaranmu, memperhalus jiwamu, dan memperdalam kepercayaanmu. Saat Tuhan akhirnya bergerak, tindakannya cepat dan dahsyat, mengguncang dasar dan mencabut rantai lama. Jadi saat kamu berpikir waktunya terlambat, ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat, waktunya sempurna, seperti matahari terbit setelah malam tergelap. Percayalah bahwa setiap penundaan adalah pengaturan untuk mukjizat yang lebih besar. Dan sebentar lagi, hasil dari waktu ilahi ini akan terungkap di depan matamu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Saat gelombang ilahi ini menyentuhmu, kamu mungkin mengalami sesuatu yang terasa seperti malfungsi spiritual. Ini adalah fase yang membingungkan dan mengguncang di mana emosi melonjak, pikiran berlari tak terkendali, dan duniamu terasa jungkir balik. Ini bukan keruntuhan, ini adalah terobosan. Guncangan yang diperlukan untuk membersihkan keyakinan lama. Ketakutan dan keterikatan. Kamu mungkin merasa kewalahan oleh keraguan mendadak, kesepian, atau bahkan kemarahan.
Perasaan intens ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang terbangun dan menyesuaikan ulang. Alam semesta sedang membersihkan ruang untuk energi baru, dan ketidaknyamanan yang kamu rasakan adalah ketidaknyamanan pertumbuhan, seperti benih yang harus retak agar bisa tumbuh. Jiwamu sedang menembus menuju kehidupan baru. Rangkul momen ini dengan belas kasih. Ketahuilah bahwa malfungsi ini bersifat sementara dan memiliki tujuan. Ini adalah pembersihan ilahi, mencabut segala hal yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggimu, agar kamu bisa bangkit kembali, diperbarui, lebih kuat, dan lebih selaras dengan jalan spiritualmu. Tidak ada dua jiwa terpilih yang disentuh gelombang ini dengan cara yang sama. Bagi sebagian, itu akan membawa kekuatan spiritual luar biasa, karunia penglihatan, penyembuhan, atau pemahaman profetik. Bagi yang lain, mungkin terasa seperti pelemahan, penyerahan kekuatan lama agar kekuatan baru bisa dibangun. Ada yang akan merasakan semangat dan vitalitas mudanya kembali, sementara yang lain akan menerima terobosan finansial atau berkat tak terduga. Gelombang ini menghormati perjalanan unikmu. Ia tidak memaksakan pengalaman yang seragam, tetapi menyesuaikan sentuhannya sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Beberapa akan merasa penuh energi dan tak terhentikan. Yang lain mungkin merasa rentan dan bingung. Keduanya adalah bagian dari proses. Keduanya suci. Sentuhan ilahi ini menyeimbangkan dan menata ulang hidupmu untuk mempersiapkanmu menghadapi apa yang akan datang. Maka, bersabarlah terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Semua transformasi yang kamu saksikan, baik dalam dirimu maupun di sekitar, adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar. Percayalah bahwa setiap perubahan itu perlu dan dirancang secara sempurna demi pertumbuhan dan penyembuhanmu. Saat gelombang ilahi ini semakin kuat, banyak orang pilihan akan mulai merasakan kebangkitan yang kuat menggeliat dalam jiwa mereka. Sebuah lonjakan energi spiritual yang bangkit, seperti gelombang pasang menerpa pantai. Kebangkitan ini mungkin muncul dalam bentuk karunia atau kemampuan baru yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Intuisi yang semakin tajam, kemampuan menyembuhkan orang lain, penglihatan profetik, atau bahkan berbicara dalam bahasa ROH. Karunia spiritual ini bukanlah sesuatu yang acak. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk tujuan yang lebih besar, melengkapi dirimu dengan alat yang dibutuhkan dalam perjalanan suci dan menantang ke depan. Namun, bersamaan dengan meningkatnya kekuatan spiritual ini, akan terjadi perubahan besar dalam energi batinmu. Kamu mungkin merasakan emosi yang lebih intens, pikiran yang berlari lebih cepat dari biasanya, atau kegelisahan yang tak bisa dijelaskan muncul dari dalam. Ini bukan hal yang perlu ditakuti, tapi untuk dipeluk. Energi yang bergeser ini adalah rohmu yang membebaskan diri dari batasan lama, mengguncang keyakinan atau keterikatan yang stagnan yang dulu menahanmu. Kamu mungkin tertarik pada kesunyian dan kesendirian, merindukan momen ketenangan di mana kamu bisa terhubung lebih dalam dengan Tuhan dan memahami sensasi-sensasi baru ini. Kadang-kadang, perubahan spiritual ini bisa terasa sangat mengguncang. Kamu mungkin mempertanyakan kewarasanmu atau merasa seolah kehilangan kendali. Tapi ingat, ini adalah transformasi dari seluruh keberadaanmu, pikiran, tubuh dan jiwa, yang sedang selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini adalah undangan untuk tumbuh melampaui yang biasa dan melangkah ke dalam yang luar biasa. Perubahan-perubahan ini mungkin terasa tidak nyaman saat ini, tapi dengan kesabaran dan iman, kamu akan segera menyadari bahwa kekuatan-kekuatan yang bangkit ini adalah hak bawaanmu, tanda kehadiran Tuhan di dalammu, yang makin kuat setiap hari. Di antara mereka yang tersentuh oleh gelombang ilahi ini, sebuah transformasi luar biasa menantimu. Perpaduan antara semangat muda yang diperbarui dan kekuatan spiritual yang mendalam. Kamu mungkin tiba-tiba menyadari vitalitas dalam dirimu, energi segar yang menyegarkan tubuh, pikiran, dan jiwamu. Semangat muda yang diperbarui ini lebih dari sekadar fisik. Ini adalah penyalaan kembali harapan, hasrat, dan sukacita yang menghidupkan rohmu dan menginspirasimu untuk merangkul hidup dengan pandangan baru. Pembaharuan ilahi ini membawa keseimbangan luar biasa. Saat energi mudamu memicu semangat dan kreativitas, kekuatan spiritualmu menancapkan akar dalam iman dan kebijaksanaan.
seolah ada dua kekuatan hebat yang muncul dalam dirimu. Semangat membara dari masa muda dan ketenangan yang tak tergoyahkan dari roh. Keseimbangan ini memberdayakanmu untuk menghadapi tantangan hidup dengan anggun dan ketangguhan, mengetahui bahwa kamu kuat sekaligus lentur, berenergi namun tetap terpusat. Tuhan mengingatkanmu bahwa usia dan kekuatan spiritual tidak terikat oleh waktu atau kondisi fisik. Inilah musim kelahiran kembali bagimu, di mana batasan-batasan larut dan kemungkinan baru muncul. Biarkan dirimu bersinar dalam anugerah ilahi ini, merangkul setiap momen pertumbuhan, penyembuhan, dan kebangkitan. Percikan semangat muda dan kedalaman, roh bersama-sama akan mendorongmu menuju takdirmu dengan momentum yang tak terbendung. Saat gelombang ini terus bekerja dengan kuat, beberapa orang pilihan akan mendapati diri mereka menerima berkat finansial yang tak terduga, kesempatan untuk makmur, kelimpahan yang mengalir di tempat yang dulu penuh kekurangan, dan pintu-pintu yang terbuka padahal dulunya tampak tertutup rapat. Karunia-karunia ini adalah bukti kesetiaan Tuhan dan keinginannya untuk menyediakan bukan hanya pemenuhan spiritual, tetapi juga dukungan materi untuk menopangmu dalam perjalananmu. Namun, dengan berkat-berkat ini datanglah tantangan penting. Tetaplah rendah hati dan beriman. Sangat mudah tergoda oleh kekayaan baru, membiarkan uang menjadi berhala palsu atau sumber kesombongan. Tuhan memperingatkan bahwa kemakmuran sejati bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tetapi tentang hati yang menerima dan menggunakannya. Berkat finansial adalah alat yang dimaksudkan untuk melayani tujuan yang lebih tinggi, mendukung misi hidupmu, membantu orang lain, dan memperluas kerajaan Tuhan di bumi. Oleh karena itu, jagalah rohmu dengan hati-hati, tetap terhubung dengan firman Tuhan. Ingat dari mana berkatmu berasal, dan tumbuhkanlah kemurahan hati serta rasa syukur. Imanmulah yang akan menjadi dasar yang meneguhkan langkahmu. Gunakan berkat-berkat ini dengan bijak, bukan untuk meninggikan diri tetapi untuk menjadi mercusuar harapan dan kelimpahan bagi orang lain. Dengan cara ini, berkat finansialmu akan menjadi bagian dari aliran anugerah dan transformasi ilahi dalam hidupmu. Pesan ini juga membawa peringatan serius bagi mereka yang telah berpaling dari Tuhan, mereka yang telah mengejek jalannya, atau meninggalkan iman dalam momen keraguan atau kemarahan. Gelombang ilahi tidak melewatkan siapapun. Tidak ada yang kebal terhadap transformasi yang akan datang. Bahkan jika kamu telah menolak Tuhan, gelombang itu akan menemukanmu, dan ia akan membawa perubahan yang mendalam, kadang mendadak, kadang perlahan, tapi selalu tak terhindarkan. Bagi mereka yang mencemooh atau menjauh, gelombang ini bertindak sebagai pengatur ulang spiritual. Ia membongkar kesombongan dan keangkuhan, meruntuhkan perlawanan, dan membawa kesadaran, menyedihkan akan apa yang telah hilang karena ketidakpercayaan atau pemberontakan. Ini bukan hukuman, melainkan koreksi ilahi. Intervensi penuh belas kasih yang dirancang untuk membimbing mereka yang tersesat kembali kepada kebenaran dan terang. Momen pertanggungjawaban ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan hati yang telah menjadi dingin. Jika kamu merasa sedang melawan Tuhan atau mengejek karyanya, dengarlah ini. Gelombang itu datang juga untukmu. Pilihlah sekarang untuk melunakkan hatimu dan membuka rohmu sebelum transformasi ini terjadi dengan kekuatan yang lebih besar. Masih ada anugerah, masih ada harapan, tapi hanya jika kamu menyambutnya. Kembalilah sekarang, dan biarkan kasih Tuhan menyembuhkan dan memulihkanmu sebelum gelombang itu menuntutnya darimu. Gelombang ilahi ini tidak hanya mengubah keadaan hidupmu, tetapi juga mengubah pikiranmu. Bagi mereka yang telah tersesat secara spiritual atau tertidur, gelombang ini membawa penyelarasan mental yang mendalam, seperti gempa dalam pikiran yang mengguncang pola pikir lama, keyakinan palsu, dan ketakutan yang membatasi yang telah lama menawanmu. Penyelarasan ini adalah cara Tuhan untuk membangunkanmu, mengundangmu masuk ke cara pandang dan kehidupan yang baru. Selama proses ini, pikiranmu mungkin terasa kacau, bingung oleh wawasan tiba-tiba, atau kewalahan oleh perspektif baru yang menantang segalanya yang dulu kamu yakini. Kebingungan ini bersifat sementara namun diperlukan. Ini adalah badai sebelum ketenangan, pembukaan kesadaranmu agar cahaya dapat masuk.
kamu akan mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, memahami tujuanmu dengan lebih terang, dan mengalami hubungan yang lebih dalam dengan kebenaran Tuhan. Biarkan penyesuaian mental ini terjadi secara alami. Jangan tergoda untuk berpegang pada kebiasaan lama atau kepastian yang semu. Terimalah ketidaknyamanan ini sebagai undangan suci untuk bertumbuh dan terbangun. Tuhan sedang menyelaraskan kembali pikiranmu, karena Ia sedang mempersiapkanmu untuk panggilan yang lebih tinggi. Sebuah panggilan yang membutuhkan visi baru, kebijaksanaan, dan keberanian. Bagaimana kamu bisa tahu jika gelombang yang kuat ini telah menyentuh hidupmu? Tandanya mungkin akan mengejutkanmu. Salah satu tanda awalnya adalah gelombang emosi yang sangat intens. Gelombang kegembiraan, kesedihan, atau kecemasan yang datang begitu saja tanpa alasan. Mungkin pikiranmu dipenuhi dengan ide, pertanyaan, atau pikiran yang tidak memberimu ketenangan. Gejolak emosional dan mental ini adalah riak pertama dari transformasi spiritual. Setelah itu, kamu mungkin mulai merasakan pelepasan bertahap dari dunia materi. Hal-hal yang dulu terasa penting, status, harta, pengakuan, mulai kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, fokusmu beralih ke dalam pertumbuhan spiritual, refleksi diri, dan hubungan dengan Tuhan. Kamu mulai lebih menghargai kedamaian, tujuan, dan keaslian dibanding kesuksesan duniawi atau pengakuan orang lain. Orang-orang di sekitarmu mungkin mulai memperhatikan perubahan ini. Kamu mungkin terlihat lebih tenang, lebih bijak, atau bahkan sedikit misterius. Sebagian mungkin mengira kamu berubah aneh atau mempertanyakan pandangan barumu. Namun, kamu akan tahu bahwa ini adalah karya gelombang ilahi yang membentukmu dari dalam keluar, mempersiapkanmu untuk berjalan dengan berani menuju takdir ilahi yang telah ditetapkan Tuhan. Transformasi jarang berjalan mulus, dan saat gelombang ini mengalir dalam hidupmu, bersiaplah menghadapi badai emosional dan mental. Kamu mungkin merasa kewalahan, cemas, atau bahkan bingung. Luka lama mungkin muncul kembali. Ketakutan yang kamu kira sudah hilang bisa bangkit kembali. Keraguan mungkin mengaburkan pikiranmu. Ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa pekerjaan spiritual yang mendalam sedang berlangsung. Badai ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Mereka membersihkan jiwamu dan meruntuhkan tembok yang menghalangimu dari merangkul tujuan ilahimu sepenuhnya. Meskipun menyakitkan, momen-momen ini akan menyingkirkan ilusi dan rasa aman palsu, memberi ruang bagi kedamaian sejati, kebijaksanaan, dan ketangguhan untuk tumbuh. Ini adalah proses kelahiran kembali melalui api. Ketika gelombang keresahan ini menghantam, bersikaplah lembut terhadap dirimu sendiri. Carilah dukungan jika diperlukan, jaga praktik spiritualmu, dan ingatlah bahwa badai ini akan berlalu. Pegang teguh iman, dan percayalah bahwa cobaan ini sedang mempersiapkanmu untuk babak kehidupan yang lebih mulia. Salah satu perubahan terdalam yang akan kamu rasakan adalah pelepasan dari materialisme. Tiba-tiba, hal-hal yang dulu terasa penting, uang, harta, status, mulai kehilangan daya tariknya. Ini bukan kehilangan, tetapi pembebasan. Tuhan sedang dengan lembut membebaskanmu dari rantai yang selama ini mengalihkan dan membebani jiwamu, mengarahkan fokusmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Hatimu akan secara alami beralih ke arah pertumbuhan spiritual, kesadaran diri, dan pendalaman hubunganmu dengan Tuhan. Aktivitas seperti doa, meditasi, dan pelayanan akan memberimu sukacita dan kepuasan yang jauh lebih dalam daripada kepemilikan materi apapun. Perubahan ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang matang dan prioritasmu mulai selaras dengan kehendak ilahi. Terimalah pelepasan ini sebagai berkah yang luar biasa. Ini adalah penanda bahwa kamu sedang berkembang dari kepentingan duniawi menuju nilai-nilai kekal. Fokus baru ini akan membawamu pada kejernihan, kedamaian, dan kekuatan saat kamu melewati musim transformasi ini. Di antara banyak anugerah yang dibangkitkan oleh gelombang ilahi, ini adalah kemampuan spiritual yang luar biasa yang dikenal sebagai berbicara dalam bahasa roh, speaking in tongues, sebuah bahasa suci dari roh yang menghubungkanmu langsung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Anugerah ini melampaui kata dan intelektualitas, memungkinkan jiwamu berkomunikasi dalam bisikan ilahi, menghadirkan penyembuhan, penghiburan, dan koneksi spiritual yang mendalam. Bersamaan dengan anugerah spiritual,
Kamu mungkin juga mengalami perubahan fisik. Sebagian orang akan menjadi lebih sensitif terhadap makanan tidak sehat, racun, atau energi negatif. Tubuhmu mungkin mulai menolak hal-hal yang dulu terasa biasa, seakan sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi getaran yang lebih tinggi. Proses pemurnian ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan sementara, namun itu adalah tanda bahwa tubuh fisikmu sedang dipersiapkan untuk menampung energi spiritual yang lebih tinggi. Hormatilah perubahan ini dengan kesabaran dan perawatan. Minumlah cukup air, makan makanan bergizi, dan jaga agar lingkunganmu tetap positif. Perubahan fisik dan spiritual ini adalah penanda ajaib dari transformasimu, membimbingmu menuju cara hidup yang lebih sehat dan lebih suci. Dengan semua perubahan dramatis yang terjadi, wajar jika kamu merasa goyah. Menjaga kestabilan diri sangat penting agar kamu bisa sepenuhnya merangkul rencana transformasi dari Tuhan. Dasar dari kestabilan ini adalah disiplin spiritual harian, doa, meditasi, membaca kitab suci, dan dikelilingi oleh komunitas yang mendukung dan sejalan. Praktik-praktik ini akan menjadi jangkar bagi jiwamu di tengah badai. Hindarilah segala bentuk negativitas, baik dari orang, lingkungan, maupun pikiran yang dapat menguras energimu atau menabur keraguan. Sebaliknya, tumbuhkan sikap positif dan rasa syukur. Biarkan janji-janji Tuhan menjadi lensa tempat kamu memandang hidupmu. Percayalah bahwa meskipun jalan terasa membingungkan atau tertunda, waktu dan kebijaksanaan Tuhan adalah sempurna. Serahkan kendali dan letakkan segalanya dengan teguh di tangan Tuhan. Penyerahan ini bukanlah kekalahan, tetapi tindakan iman terbesar. Ketahuilah bahwa gelombang ilahi ini sedang membentukmu untuk suatu tujuan yang lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Bersabarlah, tetaplah terhubung, dan bersiaplah untuk melangkah ke dalam berkat yang melimpah yang sedang menantimu. Perlawanan adalah respons manusia yang alami saat menghadapi hal yang tidak diketahui, terutama ketika perubahan ilahi menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman. Namun berpegang pada pola lama, meragukan rencana Tuhan, atau secara terang-terangan menolak waktunya, hanya akan memperpanjang rasa sakit dan kebingungan yang kamu alami. Itu seperti mencoba berenang melawan arus yang kuat, melelahkan, dan pada akhirnya sia-sia. Gelombang dari Tuhan bukan dimaksudkan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengangkatmu lebih tinggi, dan menolaknya akan menghalangi berkat-berkat yang telah menantimu. Di sisi lain, ketika kamu melawan, kamu menciptakan konflik batin yang tidak perlu, menyebabkan keresahan spiritual, emosional, bahkan fisik. Pikiranmu bergulat dengan ketakutan dan keraguan. Hatimu berjuang dengan ketidaksabaran, dan jiwamu merasa gelisah. Pergumulan ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan sinyal dari Tuhan yang mendesakmu untuk berserah. Hanya dengan merangkul gelombangnya, kamu dapat menemukan kedamaian dan memungkinkan transformasi berakar dalam hidupmu. Perlawanan justru menunda terobosan yang sebenarnya sudah Tuhan gerakan. Gelombang ilahi membawa penyembuhan, penguatan, dan awal yang baru. Namun jika kamu terus melawan, kamu akan tetap terjebak dalam siklus lama yang penuh luka dan keterbatasan. Alih-alih maju, kamu justru berputar di tempat, mengulang pelajaran yang sebenarnya sedang Tuhan bantu kamu lampaui. Kuncinya adalah melunakkan hatimu dan membuka jiwamu. Percayalah bahwa gelombang Tuhan bukan hukuman atau kekacauan tanpa arah, melainkan undangan ilahi menuju kehidupan yang lebih kaya dan penuh makna. Menyerah pada gelombang ini berarti melangkah ke dalam aliran anugerah dan kekuatan yang akan membawamu melewati musim-musim tersulit, menuju pertumbuhan dan sukacita yang tak terbayangkan. Transformasi spiritual tidak hanya terjadi saat ibadah atau doa, ia menembus setiap sudut kehidupan sehari-harimu. Kamu akan mulai merasakan perubahan kecil, kesabaran baru saat menghadapi orang yang sulit, rasa syukur yang lebih dalam atas berkat-berkat sederhana, atau dorongan untuk bertindak dengan kebaikan di saat kamu dulu mungkin akan acuh. Perubahan-perubahan kecil ini menyebar keluar, mengubah hubunganmu, pekerjaanmu, bahkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Seiring transformasi itu semakin dalam, prioritasmu pun berubah. Keberhasilan materi tidak lagi begitu memikat. Sebaliknya, kamu mulai mencari tujuan hidup, keaslian, dan hubungan yang bermakna. Keputusan-keputusan yang dulu membuatmu gelisah menjadi lebih jelas.
karena kamu sekarang dipandu oleh intuisi dan hikmat ilahi, bukan tekanan dari luar atau ketakutan. Dialog batinmu juga berubah. Pikiran negatif dan keraguan perlahan memudar, digantikan oleh afirmasi akan kasih Tuhan dan nilai dirimu yang sejati. Perubahan mental ini membangun ketangguhan, memampukanmu menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan harapan, bukan keputusasaan dan kebingungan. Pada akhirnya, transformasi spiritual menumbuhkan hati yang damai bahkan di tengah kekacauan. Ia meneguhkan kamu dalam janji-janji Tuhan dan memperkuat kemampuanmu merespons hidup dengan kasih karunia. Setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup selaras dengan diri ilahimu, memantulkan cahaya Tuhan dalam segala yang kamu lakukan. Penyelarasan ilahi seringkali membawa perubahan keuangan yang signifikan, baik berupa berkat mendadak atau tantangan tak terduga. Perubahan-perubahan ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk menguji imanmu, memurnikan karaktermu, dan mengarahkan kembali sumber dayamu untuk tujuan-tujuan ilahi. Sangat penting untuk memandang perubahan ini bukan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan kepercayaan dan hikmat. Saat berkat datang, waspadalah terhadap kesombongan dan rasa puas diri. Ingatlah bahwa kemakmuran adalah alat untuk pengelolaan yang bijak, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Gunakanlah sumber dayamu untuk memberkati orang lain, mendukung pertumbuhan spiritualmu, dan memajukan karya yang Tuhan tanamkan dalam hatimu. Kedermawanan dan rasa syukur akan membuka pintu bagi kelimpahan yang lebih besar. Saat menghadapi kesulitan keuangan, tetaplah beriman meski situasinya tampak suram. Tantangan-tantangan ini memurnikan kesabaran, mengajarkan kerendahan hati, dan memperdalam ketergantungan pada Tuhan. Masa-masa ini mendorong munculnya solusi kreatif dan ikatan komunitas yang lebih kuat. Alih-alih menyerah pada kekhawatiran, carilah bimbingan Tuhan melalui doa dan nasihat yang bijak. Apapun pengalaman keuanganmu saat ini, tetaplah selaraskan hatimu dengan tujuan-tujuan Tuhan. Perubahan keuangan bukan semata soal angka, tetapi soal transformasi, membangun karakter, menguji iman, dan mempersiapkanmu untuk mengelola berkat yang lebih besar di masa depan. Ketika hidup terasa seperti berantakan, saat pekerjaan hilang, hubungan retak, atau rasa amanmu runtuh, iman menjadi pegangan hidupmu. Iman adalah jangkar tak terlihat yang membuatmu tetap teguh dalam badai, mengingatkan bahwa janji-janji Tuhan tetap benar meskipun keadaan seolah berkata sebaliknya. Tanpa iman, ketidakstabilan melahirkan ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Dengan iman, ketidakpastian justru menjadi lahan subur bagi pertumbuhan dan pembaruan. Iman bukan optimisme buta, melainkan kepercayaan teguh bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Iman memberimu kekuatan untuk menyerahkan kendali, mengetahui bahwa meskipun kamu belum melihat jalannya, hikmat dan waktu Tuhan sempurna. Kepercayaan ini memampukanmu untuk melangkah maju setahap demi setahap, tertambat dalam harapan, bukan kecemasan. Di masa kekacauan, iman juga memberikan kejernihan dan kedamaian. Ia menenangkan pikiran yang gelisah, meneduhkan hati yang gundah, dan membuka dirimu pada bimbingan ilahi. Iman membantumu membedakan apa yang perlu dilepaskan dan apa yang harus dipertahankan, memberimu kekuatan untuk bertahan, dan keberanian untuk menerima perubahan. Pada akhirnya, iman mengubah ketidakstabilan menjadi peluang. Iman mengubah perspektifmu dari mengapa aku menjadi apa yang Tuhan sedang ajarkan padaku. Perubahan perspektif ini memberdayakanmu untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa setiap tantangan adalah bagian dari permadani ilahi yang lebih besar, yang dirajut untuk kebaikanmu. Selama transisi spiritual yang mendalam, sangat wajar menghadapi serangan spiritual, upaya halus atau terang-terangan dari kekuatan negatif untuk menggagalkan kemajuanmu. Serangan ini bisa muncul dalam bentuk keraguan mendadak, ketakutan yang tak terduga, konflik dengan orang terdekat, atau kelelahan fisik. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting, karena ini bukan kebetulan, tetapi upaya yang ditargetkan untuk melemahkan tekadmu. Musuh sering meningkatkan perlawanan saat kamu mendekati terobosan, karena ia tahu, jika kamu dapat bertahan sekarang, kamu akan menjadi terang yang kuat di dunia. Serangan-serangan ini menguji iman, kesabaran,
dan komitmenmu menantangmu untuk semakin bergantung pada Tuhan daripada menyerah pada keputusasaan atau kemarahan. Kesadaran adalah pertahanan pertamamu. Ketika kamu mulai melihat pola kekecewaan, kebingungan, atau hambatan yang tidak biasa, berhentilah sejenak dan berdoalah. Minta Tuhan untuk memberi discernment dan perlindungan. Perkuat perisai spiritualmu melalui firman Tuhan, beribadah, dan berkumpullah dengan orang-orang yang menguatkanmu. Ingatlah, serangan-serangan ini bersifat sementara dan tidak dapat mengalahkan gelombang ilahi yang ada di dalammu. Setiap pertempuran yang kamu hadapi sedang mempersiapkanmu untuk kemenangan yang lebih besar. Berdirilah teguh, lawanlah dengan iman, dan ketahuilah bahwa kuasa Tuhan di dalammu lebih besar dari kekuatan manapun yang menentangmu. Di tengah perubahan yang luar biasa, keheningan dan doa menjadi tempat perlindungan bagi jiwa. Mereka menyediakan ruang suci di mana Anda dapat terhubung dengan hadirat Tuhan, menerima bimbingan, dan menemukan kedamaian yang melampaui pengertian. Dalam keheningan, suara ketakutan dan keraguan memudar, memungkinkan suara lembut Tuhan terdengar dengan jelas. Doa adalah lebih dari sekadar meminta solusi. Itu adalah dialog hati, ungkapan kepercayaan dan penyerahan diri. Doa meneguhkan Anda, mengingatkan bahwa Anda tidak sendiri dalam perjuangan. Melalui doa, Anda membuka diri terhadap hikmat dan kekuatan ilahi yang menopang Anda bahkan di malam-malam tergelap. Keheningan dan doa juga memupuk kesabaran. Perubahan sering datang perlahan, dan penantian bisa terasa tak tertahankan. Namun, dalam ketenangan yang hening, iman Anda dimurnikan, jiwa Anda disegarkan, dan roh Anda selaras dengan waktu Tuhan. Praktik ini menumbuhkan ketangguhan, membantu Anda merangkul perjalanan daripada tergesa-gesa menuju tujuan. Luangkan waktu setiap hari untuk momen-momen suci ini. Bahkan beberapa menit dalam keheningan yang terfokus dan doa yang tulus dapat mengubah pandangan Anda, menenangkan ketakutan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk berjalan dengan berani melewati setiap musim perubahan. Kesulitan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan, melainkan alat yang kuat yang digunakannya untuk membentuk dan menguatkan roh Anda. Seperti pandai besi yang menempa pedang, Tuhan menggunakan cobaan untuk menghilangkan kotoran, membangun ketahanan, dan memperdalam iman Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan langkah menuju menjadi pribadi yang diciptakan Tuhan untuk Anda jalani. Dalam tungku kesulitan, karakter sejati Anda muncul. Anda belajar mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan Anda sendiri, dan menemukan bahwa Anda mampu bertahan jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Proses ini merendahkan hati, melunakkan kesombongan, dan membuka Anda pada kasih karunia serta bimbingan Tuhan. Kesulitan juga menumbuhkan empati dan kasih sayang. Saat Anda mengalami rasa sakit dan perjuangan, Anda memperoleh wawasan tentang penderitaan orang lain dan menjadi sumber penghiburan serta dorongan. Kisah Anda menjadi kesaksian akan kesetiaan Tuhan yang menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Meskipun menyakitkan, kesulitan tidak pernah sia-sia. Percayalah bahwa Tuhan sedang menenun setiap kesulitan, menjadi permadani tujuan dan berkat, memperkuat roh Anda untuk masa depan yang penuh harapan, kemenangan, dan pemenuhan ilahi. Pengampunan adalah dasar dari kebebasan rohani dan kunci untuk membuka berkat Tuhan dalam hidup Anda. Menyimpan kepahitan, dendam, atau kemarahan, ibarat rantai yang mengikat Anda pada masa lalu dan menghalangi aliran kasih karunia ilahi. Saat Anda memilih untuk mengampuni, Anda membebaskan diri dari rantai itu dan menciptakan ruang untuk penyembuhan dan kelimpahan. Pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan rasa sakit. Itu berarti melepaskan hak Anda untuk membalas dan memilih kedamaian sebagai gantinya. Pilihan ini sering sulit, tetapi sangat membebaskan. Itu membebaskan hati Anda dari efek merusak ketidakmampuan untuk mengampuni dan memungkinkan kasih karunia, Tuhan memulihkan apa yang telah rusak. Ketika seseorang memilih untuk mengampuni, sesungguhnya ia sedang menyelaraskan dirinya dengan inti terdalam dari sifat ilahi, yakni sifat Tuhan yang senantiasa memancar dengan belas kasih, kasih sayang yang tulus, dan cinta yang melampaui batas syarat dan logika manusia. Dalam momen pengampunan itu,
Kita tidak sekadar melepaskan luka atau kemarahan yang membelenggu jiwa, tetapi kita juga sedang membuka diri terhadap arus rahmat yang mengalir dari surga. Pengampunan membawa kita masuk ke dalam aliran spiritual yang lebih tinggi, sebuah aliran yang membawa kedamaian batin yang dalam, pemulihan hubungan yang selama ini retak, serta terbukanya jalan-jalan baru yang penuh dengan keajaiban dan kesempatan tak terduga. Semua ini merupakan cerminan nyata dari kemurahan dan kebesaran Tuhan yang tak pernah berhenti bekerja dalam hidup manusia. Pengampunan bukanlah suatu tindakan sekali jadi, melainkan sebuah latihan rohani yang perlu kita tanamkan dalam keseharian. Jadikanlah pengampunan sebagai bagian dari rutinitas batin, bukan hanya ketika kita merasa kuat, tetapi justru saat kita merasa lemah. Karena justru di titik terlemah kita, kekuatan dari Tuhan hadir untuk menopang dan menolong. Mohonlah pertolongan dari Tuhan agar Ia menolong Anda dalam melepas dendam dan menyembuhkan luka, baik kepada sesama maupun kepada diri Anda sendiri. Seringkali, kita begitu mudah mengampuni orang lain, tetapi begitu keras terhadap diri sendiri. Padahal, pengampunan kepada diri sendiri juga merupakan bentuk cinta dan penerimaan yang Tuhan kehendaki. Sebab bagaimana kita bisa menerima kasih Tuhan sepenuhnya jika kita belum berdamai dengan batin sendiri? Ketika pengampunan mulai mengakar dan tumbuh dalam hidup kita akan menyadari bahwa hidup kita berubah secara perlahan namun pasti. Ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, ada sukacita yang tidak berasal dari dunia ini, dan ada kedewasaan batin yang membuat kita semakin siap untuk menerima semua kebaikan yang Tuhan sudah siapkan di depan sana. Tuhan tidak pernah pelit dalam memberikan berkat, namun hati yang penuh luka dan dendam seringkali menjadi penghalang terbesar bagi berkat itu untuk masuk. Maka, ketika kita melepaskan beban lama, kita membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup. Dan seringkali ketika seseorang mulai menjalani hidup dalam kesadaran rohani yang mendalam, ada tanda-tanda tertentu yang mulai muncul, tanda-tanda bahwa dirinya telah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Tanda-tanda ini mungkin tidak selalu dramatis tetapi terasa begitu kuat dan tak dapat disangkal. Anda mungkin mulai merasakan adanya dorongan kuat dari dalam jiwa, sebuah rasa tanggung jawab yang tidak semua orang miliki, keinginan tulus untuk melayani sesama tanpa pamrih, serta rasa arah hidup yang lebih dalam dan lebih mulia dibanding tujuan-tujuan lama yang bersifat duniawi. Seringkali, rasa tujuan ini muncul bukan karena kita mencarinya, tetapi karena kita mulai merespons panggilan dari dalam jiwa, panggilan yang datang dari Tuhan sendiri. Anda merasa bahwa hidup ini bukan lagi tentang ambisi pribadi, melainkan tentang menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa terang di tengah dunia yang gelap. Anda mulai mengerti bahwa setiap pengalaman hidup, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang siap membawa perubahan. Dipilih oleh Tuhan bukan berarti hidup akan selalu mudah. Justru sebaliknya, seringkali yang dipilih akan mengalami ujian yang lebih berat, jalan yang lebih sunyi, dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun di dalam setiap proses itu, ada penyertaan ilahi yang tidak pernah meninggalkan, ada kekuatan yang mengalir dalam keheningan, dan ada hikmat yang tumbuh dari setiap luka yang telah disembuhkan oleh kasih Tuhan. Dan ketika Anda hidup dalam penyelarasan ini, antara hati yang mengampuni, jiwa yang berserah, dan langkah yang setia pada panggilan Tuhan, maka seluruh keberadaan Anda menjadi saluran kasih dan berkat. Dunia mungkin tidak selalu memahami, tetapi surga mencatat setiap langkahmu. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dalam pengampunan dan kesadaran akan panggilan ilahi adalah hidup yang akan memantulkan cahaya Tuhan kepada dunia.